Ini saya akan pasang adaptornya. Adaptor ini untuk adaptor mata bor ya teman-teman ya. Ini adaptor mata bor. Cara pemasangannya sih sebenarnya gini ya. Ini cukup berat tuh teman-teman. Saya agak kewalahan. Seperti ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MC Titi. Nah, kali ini saya mau unboxing dan sekaligus nge-review singkat. Ini salah satu tools yang bisa ngebantu pekerjaan semakin mudah ya. Salah satunya bisa juga digunakan untuk ngebor. Nah, seperti apa toolsnya? Kita bongkar dulu nih ya. Oke, nah jadi toolsnya ini langsung dari merek Miltank. Ini satu set ya, include dengan kopernya. Nah ini sengaja saya unboxing sekaligus saya buat videonya buat untuk pertanggungjawaban juga ke pihak seller apakah ini komplit atau tidak ya, dan fungsinya berfungsi normal atau tidak. Oke teman-teman ya. Dimensinya ini cukup besar ya untuk kopernya, dan kelengkapannya apa aja ini teman-teman akan lihat ini ya dari Miltank. Kalau Miltank ini sendiri warnanya mirip modern ya teman-teman ya, dia agak hijau kebiruan ya sepertinya ya. Nah jadi apa aja kelengkapannya? Oke, ini dia. Ini adalah mesin bor yang sekaligus ini juga bisa berfungsi untuk mesin impact ya. Mesin impact untuk ngebobok dinding. Nah, untuk percobaannya teman-teman bisa cek aja nanti di akhir video ya. Ini seperti biasa buku petunjuknya rotary hammer. Ini user manualnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada cak ya, ini caknya, satu caknya, adaptornya. Oke, ini untuk mata bor ya, sepertinya mata bor ini. Teman-teman cek aja nanti videonya ya di akhir ya untuk percobaannya. Terus ada beberapa mata bor ya, 4, 5. Kita buka satu-satu apa aja isinya. Oke, ini mata bor biasanya sih ini multifunction. Oke, ini ada paret-paretnya ya, ukuran 8 mili. Satu, kemudian nah ini untuk bobok tembok ya teman-teman ya. Nah ini matanya tidak ada angka ya, ini seperti biasa, seperti pahat ya teman-teman, pahat tadi. Nah begini dia. Oke, ini untuk pahat. Kemudian satu lagi ini dalamnya. Oke, ini seperti ujung mata obeng ya. Jadi kita mau bobok ibarat seperti kayak kita memaku ya teman-teman, memaku tembok. Runcing ujungnya ya. Oke, dan ini mata bor beton ya.
biasanya untuk beton juga ini. Si 6 mili ya teman-teman ya. Tadi yang 8 mili yang pertama ya. Oke. Yang keempat, kelengkapannya mata bor untuk tembok juga sebenarnya sih. Ukuran 10 mili ya teman-teman ya. Ini ukuran 10 mili. Lalu kelengkapan lainnya ada gagangnya ya. Oke, ini gagangnya model tekan dia. Oke, nanti saya akan pasang seperti apa hasilnya. Kemudian ada untuk alat ukurnya ya. Ini alat ukur kedalaman sih sebenarnya. Disandingkan dia di bagian sininya ya teman-teman ya. Ini penjepitnya. Penjepitnya masukin seperti ini. Oke, ini untuk menyesuaikan kedalaman ngebor atau ya pada saat ngebor sih biasanya dipakai ini. Oke. Lalu kelengkapan terakhir adalah mesinnya sendiri. Nah, ini mesinnya. Ini cukup besar ternyata. Saya kira ini kecil ya, selayaknya bor-bor pada umumnya. Nih ya teman-teman ya. Tuh, 1300 watt ternyata. Wow, besar juga ya. Konsumsi dayanya 1300 watt. Dan ini dia untuk keterangan dari si matanya ya. Itu ada bata, besi. Kalau untuk besi sih ya tergantung dari mata bor yang bisa kita pakai ya. Karena ada adaptornya tersendiri ya teman-teman. Nah, ini kepalanya. Ini kepalanya. Oke. Ini kepalanya. Lalu ini ada mode reversible-nya ya. Ini mode reversible atau mode untuk kita ngebor, mode untuk ngebobok. Oke, ini ada ya. Kalau dilihat dari cukup berat ya teman-teman. Ini saya agak keberatan ini. Oke, dari segi desain sih ini mirip-mirip modern ya teman-teman. Dari segi desain dan warna ini mirip-mirip modern. Nah, untuk ukurannya sendiri, unitnya ini memiliki panjang dari ujung ke sini sampai ke sini ya. Ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 37 cm ya. Ini ya, 37 cm. Kalau kita patokannya ke sini 34 cm ya teman-teman ya. Cukup panjang dan cukup berat nih. Cukup panjang dan cukup berat. Karena mengingat ini fungsinya bisa untuk ngebobok tembok ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi ada instalasi listrik ya teman-teman, bisa kita gunakan untuk membobok jalur pipa dan untuk jalur mangkoknya sendiri. Nah, untuk review review langsung di lapangannya, teman-teman cek aja videonya nanti di akhir video ini ya. Ini saya nge-review dulu dari segi unboxing pertama kali supaya ini jadi satu pertanggungjawaban juga untuk ke pihak sellernya, apakah fungsinya lengkap, apakah fungsinya berfungsi, dan kelengkapannya itu sesuai dengan deskripsi si penjualnya ya. Nah, kalau kita melihat dari segi user manualnya, ini tata caranya ya teman-teman. Nah, ini dia adaptornya, ada 2 buah dikasih. Kemudian untuk pemasangannya ya model begini ya teman-teman. Oke. Nah, ini bagian part-partnya. Nah, jadi untuk user manualnya teman-teman bisa baca jika suatu saat atau lagi mau membeli ini tapi ingin melihat beberapa review video ya. Nah, jadi ini salah satu review yang bisa saya sajikan sama teman-teman ya,
Semoga bisa bermanfaat aja. Dan ini saya akan tes hidup dulu ya untuk video pengerjaan di lapangannya di alat ini. Teman-teman bisa cek di akhir video aja ya. Oh iya. Oke, ganteng atau gimana dia, Dre? Oke, ini saya akan tes hidup dulu. Cukup berat ya teman-teman ya. Kalau dari segi desain sih cukup ya lumayan ya. Lumayan mewah. Kalau dari segi build quality-nya, dari segi tampilan ya kokoh teman-teman. Oke, ini untuk fungsi, nanti kita akan coba satu-satu ya. Ini fungsinya seperti apa. Ini ada fungsi lain. Dia posisinya gini di teman-teman ya nih. Coba perhatikan yang sebelah telunjuk saya dengan jempol ya. Oke, jadi kebalikannya dia. Nah, ini kita coba tes. Wow. Ini untuk hammernya ya teman-teman ya. Oke, ini coba saya setel di bagian ini, bagian normal ya. Ini default ya, default dari bawaan sih pada waktu unboxing. Oke, jadi begitu ya. Coba perhatikan untuk besinya apakah naik turun. Kelihatan ya teman-teman ya. Dia fungsinya naik turun. Jadi untuk penggunaan mata bobok udah bisa ini. Oke, coba kita putar ke bagian ini. Ini apa yang terjadi? Untuk cara memutarnya ini harus ditekan. Ini penguncinya ya teman-teman. Ini sambil tekan gini putar. Oke. Sampai muncul suara yang tadi ya. Nah, coba nih kita putar. Mode apa yang dihasilkan. Oke, ini nggak ikut berputar ya teman-teman ya. Ini nggak ikut berputar. Beda seperti yang tadi. Oke. Oke. Lalu untuk fungsi lainnya, coba ini. Nah, ini untuk mata bor ya. Ini tidak ada impact sama sekali. Dia perputarannya mulus, tidak ada getaran. Tidak naik turun ya teman-teman ya. Beda seperti yang tadi. Oke, ini saya rubah ke default tadi. Coba lihat perbandingannya, dengar aja. Oke, ada perbedaan ya teman-teman. Jadi untuk posisi di sini kita bisa gunakan fungsinya sebagai mata bor ya. Nah, kalau yang di sini fungsinya kita bisa gunakan sebagai impact. Oke, impact. Nah, kalau kita fungsikan ke sini, dia impact juga tapi tidak seperti yang di atas yang di tengah tadi ya teman-teman.
Oke, beda ya. Nah, kita normalkan dulu coba. Ini saya akan pasang adaptornya. Adaptor ini untuk adaptor mata bor ya teman-teman ya. Ini adaptor mata bor. Cara pemasangannya sih sebenarnya gini ya. Ini cukup berat tuh teman-teman. Saya agak kewalahan. Seperti ini. Oke, jadi gitu, tinggal tek nih. Untuk pembukanya kita ikuti dari arah panah ini, coba ini ya. Ini ada simbol gembok ya, ini gembok dan ini simbol segitiga. Coba kita arahkan ke sini atau gini ya, nih. Ditekan ke bawah, itu katanya untuk membuka ya. Coba kita tekan ke bawah. Terlepas. Oke, ternyata seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi gini aja, simple ternyata. Nih untuk mata bor. Ini adaptor untuk mata bor ya. Cara pasangnya begini. Oke. Klop deh ya. Kita putar. Cuman karena ini penggunaan mata bor, kita harus pindahkan dulu ke arah sini. Ini ada simbolnya mata bor ya teman-teman ya. Nih. Mata bornya ke sini, lalu kita oke. Nah, kita masukin mata bornya caranya seperti biasa ya. Nah, ini untuk mengunci mata bor. Untuk membukanya kita arahkan putaran si unitnya ini arah berbalik ya ini. Oke, ini ya. Turun deh ya. Kita coba pasang dulu mata bornya si ini yang udah ada di paketan ya. Wah, cukup berat ini. Ini saya pasang. Kita buka dulu. Oke, nah jadi lalu kita pasang kembali. Nah. Oke, ini sudah kokoh nih. Oke, kita akan lihat untuk bagian impactnya ya teman-teman. Ini kita buka dulu. Kita bukanya seperti ini ya. Ini tadi kita buka, kita mundurkan dulu, baru kita tahan. Oke, ini dia. Sudah terbuka ya teman-teman. Jadi untuk pengaturan speednya di sini sebenarnya di tombol ini ya, tidak ada untuk pengaturan 1 2 3. Beda seperti bor tembok ya, yang dari modern. Nah, dari modern sendiri ada dia pengaturan angka 1 2 dan 3. Itu pengaturan speednya. Jadi kalau untuk di Melteng ini dia pengaturan speednya langsung di tombol ini ya. Seperti ini dia. Oke, nah. Oke, nah ini saya akan coba dengan mata impact ya. Nah, mata impact. Ini mata impact sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk demonya teman-teman cek aja di akhir video ya. Akhir video ini. Ini mata impactnya saya akan coba dulu untuk nyalakan. Wow. Ini saya buka adaptornya ya dengan cara seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan juga beberapa kali. Kita tekan, ini kita tekan ke bawah gini, ya kita tekan bawah gini, begini langsung tarik. Oke, nah ini dia. Adaptor satu lagi kita pakai yang untuk si ini ya. Oke, cara pencabutannya sama juga teman-teman. Simple ya, cara masukinnya tinggal kita tekan aja. Nah, jadi untuk memasukkan mata pahatnya ini karena sudah ada paretannya ya teman-teman. Tuh paretnya kita pasang begini aja.
mana yang masuk ya, mana yang masuk. Nah ini dia, ini sudah masuk, tinggal tek dah. Jadi untuk melepasnya bukan begini ya teman-teman, tapi yang untuk bagian atasnya ini ada tanda panah juga. Kita sorong ke sini. Yap. Kita cabut. Maka dengan gampang tercabut ya. Terus kita masukin lagi sampai masuk ya teman-teman. Paretnya semua diputar aja. Seperti itu suaranya. Oke, nah ini kita rubah ke mode hammernya. Oke, kita rubah dulu ke posisi ini nih. Coba teman-teman perhatikan naik turunnya ya. Oke, ini putaran ya teman-teman, ini putaran ya. Ini putaran. Kalau kita buat ke sini, ini artinya bobok sekaligus berputar ya teman-teman. Berputar selayaknya seperti mesin bor. Nah, kalau kita pindahkan ke bagian sini, coba kita lihat apakah berputar matanya. Oke, matanya tidak berputar ya. Jadi ini butuh tekanan nih. Nih butuh tekanan begini. Nah, kedengaran ya. Oke, kedengaran ya. Jadi seperti itu udah impactnya. Jadi ada besi tadi yang di awal video teman-teman lihat. Itu yang menghantam si mata pahatnya ini ya teman-teman ya. Jadi kesannya seperti bergetar dinding yang kita mau bobok. Oke, kedengaran ya. Nah, untuk demo pengaplikasian di lapangan, teman-teman cek aja videonya di akhir video ini ya. Nah, jadi kalau untuk yang mode hammer, kemudian dia berputar, matanya digunakan yang jenis ini ya teman-teman ya. Ini sekaligus berputar dia. Bisa juga kita gunakan hanya impact doang yang tadi seperti ini modelnya. Namun ini juga bisa berputar. Berputar sekaligus impact. Ini saya akan pasang dulu coba. Saya buka ya. Lalu ini saya pasang. Oke, kemudian nah, kalau misalnya posisi yang sama tadi, ini dia tidak berputar ya teman-teman. Dia sifatnya impact ya. Oke. Tapi kalau kita putar ke arah impact plus bor, dia berputar sekaligus impact. Oke, ini berputar sekaligus impact. Oke. Nah, kedengaran impactnya ya. Tapi kalau misalnya kita putar ke arah sini, dia hanya ngebor saja, impactnya tidak ada kedengaran. Oke, tidak ada kedengaran sama sekali ya. Hanya berputar. Ini hanya untuk impact. Oke, ini hanya untuk impact. Oke, jadi seperti itu aja untuk review dan sekaligus unboxing Melteng dengan seri apa nih ya? Tidak ada di sini dijelaskan, Melteng saja sih. Oke, yang ini ya dengan seri MOD SH04 dengan daya puncak yang pemakaian si unitnya 1300 watt ya. Cukup besar nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah 900 watt tidak sanggup ya. Minimal 1300 itu pun sama sekali tidak ada penggunaan beban yang lain, hanya untuk si hammer ini saja. Oke. Nah, jadi ya paling aman di 2200 volt ampere yang terpasang di rumah teman-teman masing-masing.